Ole, 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 ole. SMM, supporter Macan Muria. Jadi supporter yang legendaris tentunya ya. Sudah bersama saya Mas Iqbal, Muhammad Iqbal Tawakal. Atau lebih beken kalau di supporter Persiku ini dipanggil dengan nama besar Tobar ya, Mas Tobar. Sebagai supporter Ketua SMM Persiku Kudus, apa yang sudah supporter kontribusikan kepada tim Persiku selama ini? Oke, kalau kontribusi selama ini supporter dengan cara nyata sih Pak. Ya. Dengan cara nyatanya itu dengan membeli tiket saat masuk stadion. Jadi kita membiasakan. Sadar ya, sadar untuk jangan lompat ya. Jangan lompat ya. Jadi saya mengajarkan ke teman-teman bahkan pengurus pun harus membeli tiket. Walaupun dia itu ngurusi apa-apa tetap membeli tiket. Karena tiket itu bisa jadi juga menjadi sumber kehidupan dari tim Persiku. Tim itu sendiri. Jadi intinya bentuk partisipasi real dari SMM ini adalah kalau ada pertandingan beli tiket, jangan minta yang gratis-gratis kan begitu. Mas Tobar, supporter itu kan bukan pemain, juga bukan pelatih dan juga bukan pemilik tim kesebelasan kan begitu. Akan tetapi posisi supporter ini adalah nyawa utama dari kesebelasan. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena sepak bola tanpa supporter itu terus bagaimana jadinya kan begitu. Oleh karenanya apa yang menurut Mas Tobar amati terkait dengan yang sudah terjadi di Kudus selama ini? SMM, pelatih, kemudian pemain, dan pemilik kesebelasan. Ini sinergitasnya ini sejauh apa menurut Mas Tobar selama ini? Oke. Kalau bicara supporter itu bukan pemain, bukan apa itu, ada benarnya ya ada salahnya. Cuman kalau supporter kan memang benar nyawa dari sebuah tim. Tapi supporter juga bisa dikatakan sebagai pemain ke-12. Kalau hubungan selama ini antara supporter Persiku dengan pengurus-pengurus manajemen yang lainnya itu, kalau hubungan itu selama ini memang baik Pak. Baik. Cuman ya. Mungkin ya seperti itu, kita selama ini memang kecewa dengan hasil. Karena setelah 5 tahun terpuruk, setelah degradasi itu kita bangkit aja agak terseok-seok ya. Sangat terseok-seok. Apalagi mungkin kondisi terkini ini yang mungkin sejauh Mas Tobar yang dapatkan informasinya bahwa Asprof sudah memutuskan bahwa kompetisi ditiadakan. Kemudian tim Persiku yang sudah kadung terbentuk juga harus bubar. Kemudian terkait dengan dalam tanda kutip hutang manajemen kepada tentunya tim ya, karena apapun semua ini harus ada ongkos dan ongkos kan begitu. Sejauh Mas Tobar yang sudah dimengerti informasi apa terkait dengan hal tersebut? Kalau masalah pendanaan, hutang, manajemen dan lain sebagainya itu sebenarnya itu bukan ranah dari kami supporter Macan Muria, bukan ranah dari kami. Cuman setahu saya untuk masalah hutang itu dari tahun ke tahun memang kenapa kok selalu meninggalkan hutang di tahun sebelumnya dan dibayar di tahun selanjutnya, itu yang jadi pertanyaan supporter juga. Cuman kan apa sih sebenarnya kayak gitu, kita nggak mau terlalu kritis ke arah situ karena kita memang sudah pengennya ranahnya yang terpenting yang supporter tahu ini adalah hasil dan hasil kan iya, begitu. yang supporter tahu ya pengennya ya menang sama menang. Mau
ya mungkin habis berapa dan lain-lain itu adalah wewenang manajemen Ya kan betul begitu. itu. Tapi ya di beberapa tempat ini yang kita tahu di perempatan di mana ini ada spanduk-spanduk yang bernada apakah itu kritik ya kan. Benar, benar. Kemudian ada yang lebih ekstrim sinis juga kan begitu, dan bahkan ada yang pesimis. Persiku mati di kota kaya. Ya. Sementara mungkin CSR yang sudah diberikan oleh perusahaan yang asli Kudus ini untuk membiayai nasional saja Banyak. ada ya. Ada. Tapi kenapa kepedulian mereka atas kebesaran Persiku ini seolah seperti tidak ada kepedulian ke sana? Ini menurut kacamata supporter bagaimana, Mas Tobar? Kalau menurut saya, yang pertama dulu saya komentari karena banyak spanduk itu ya, Pak. Betul, karena masalah ya. spanduk itu karena bentuk Ya, gimana ya, jenuh ya, jenuh. Kita ungkapan nurani ungkapan ya. kita, Mau disampaikan kita, kemana? Mau disampaikan kemana? Karena Ya. memang kondisinya seperti ini, kondisi pandemi seperti ini kok yang digegerkan masalah uang dan uang Ya, kan betul. kita juga muak seperti itu. Kalau bicara CSR nggak ada kepedulian, mungkin itu karena rasa krisis kepercayaan aja sih, Pak. Oh, jadi Kalau peduli pasti masih peduli lah kalau menurut cuma saya. untuk bisa memberikan kepercayaan kepada sebuah manajemen atau mungkin sudah cacat di tahun-tahun berikutnya, Tahun sebelumnya artinya ya. ketidakkepercayaannya Ya. itu ada kan mungkin Mungkin seperti seperti itu ya. Mas Iqbal, melihat perhatian pemerintah, wujud nyata perhatian pemerintah bahwa kepedulian pemerintah terhadap Persiku ini kan sudah diwujudkan, mencoba tampil memiliki stadion yang setidaknya itu standar, walaupun standarnya itu minimal, Ya. kan begitu. Kemudian melihat realita prestasi Persiku yang semakin tahun ini tidak semakin menampakkan kejayaannya, akan tetapi justru malah degradasi. Terpuruk. Kemudian ini harapan Mas Iqbal ke depan. Kalau harapan saya ke depan tuh seperti ini, Pak. Jadi Persiku itu semenjak degradasi, ya mbah semenjak degradasi apa dulu tuh juga mungkin seperti ini, sinkronisasi antara ASKAP, pemerintah daerah dan manajemen Persiku. Jadi sinkronisasi itu kalau bisa Persiku tuh jangan dipegang tuh setiap tahun ganti karena harus tetap ya. tetap tim yang solid tuh ya bukan dibentuk dengan 1 tahun atau 2 tahun. Jadi prosesnya juga membutuhkan proses yang lama juga. Artinya dengan bahasa lain, kalau mau besar, Persiku harus dikelola secara benar kan Ya, begitu. betul itu. Kalau menurut Mas Tobar, mungkin ya selama inilah, apakah ada indikasi bahwa Persiku itu belum dikelola dengan benar? Ya bukan dikelola dengan benar atau tidaknya. Kalau melihat hasilnya sih ya memang belum maksimal Belum pengelolaannya. maksimal ya. Sudah benar tapi belum maksimal. Belum maksimal. Mesti kan kita juga pernah di divisi utama kan juga tim pelatih pasti bekas-bekasnya latihan secara profesional kan masih ada sih, Pak. Benar tidaknya itu Ya kita tidak tahu. Lah. Cuman yang memang jelas bahwa hasilnya tuntutan masyarakat itu intine pokoknya sekarang ini Munggah kasta. manajemen harus ada prestasi Ya. untuk mengembalikan kejayaan Persiku di masa-masa yang akan datang. Kan Benar begitu. itu. Artinya dulu pernah begitu akrab yang namanya Bambang Harsoyo, si Abdul Halin, Acong, Agus Santiso, itu begitu Persiku itu identik dengan nama-nama seperti itu kan begitu. Lah, mungkin yang masyarakat sepak bola inginkan itu bagaimana agar sekarang ini bisa memunculkan
memunculkan Bambang Harsoyo yang muda, kemudian Agus Santiko yang muda dan yang lain-lain kan begitu. Tentu artinya pusat latihan seperti ini harus tetap digalakkan. SSB harus semua digalakkan dan lain-lain. Tetap saja yang namanya sebuah tim ini wajib ada. Artinya jangan sampai ada dikotomi, sing penting diklatnya dulu, SSB-nya dulu, masalah nanti berprestasi itu bisa 5-10 tahun yang akan datang kan begitu. Menurut Mas Tobar, jika ada pemikiran seperti itu bagaimana? Kalau pemikiran seperti itu sih artinya dari Askap sendiri harus yang penting kan diklatnya saja. Yang penting Persiku nanti kan ketika sudah ada yang berprestasi nanti bisa mengangkat nama besar Persiku. Tapi kan waktunya 5-10 tahun yang akan datang. Menurut Mas Tobar, harapan SMM seperti apa? Kalau harapan SMM kan baiklah, ada diklat, ada puslat di Kabupaten Kudus, pembinaan usia dini di Kudus itu bagus Pak, sudah berjalan dengan bagus. Cuman memang kendalanya itu di ketika mereka udah tumbuh dewasa, setelah usia junior, ibaratnya kalau di Kudus itu tidak orang ngerumati, tidak ada jaminan. Nah, tidak ada jaminan. Orang ono sing mernahke. Nah, padahal ketika mereka sudah usia dewasa itu harus produktif, nyagerke dari bola sendiri kan juga tidak memungkinkan, karena mereka juga nanti pada akhirnya akan melangsungkan pernikahan, punya anak dan lain-lain. Tentu perhatian pemerintah Kabupaten Kudus harus tidak hanya pada saat dia usia dini, tapi bagaimana bisa menjamin agar pada saat usia produktif itu ono sing mernahke nyambut gawe di mana kan begitu, itu kan penting. Sehingga ketika kita ikat seperti itu, mungkin nameh ditawani merono di sini sudah punya istri, sudah punya pekerjaan, ini latihan dan latihan. Mungkin seperti itu Mas Toba. Ya kalau memang seperti itu, mungkin kenyataannya tidak tahu juga ya. Mereka setelah dewasa memilih di A, B, C itu. Ya itu hak mereka. Hak mereka juga. Cuman kalau memang mereka udah punya potensi kan kenapa gak ditaleni wae kan kayak gitu Pak. Dicancang supaya tidak dilirik sama klub lain lah. Klub lain. Jadi seperti yang mungkin tadi Mas Tobar sampaikan bahwa intinya itu adalah komunikasi. Baik eksternal, internal, kemudian mencoba untuk merumuskan agar konsep-konsep itu bisa sinkron, mulai dari SMM-nya, mulai dari manajemen Persikunya, mulai dari Askapnya, kemudian dari KONI yang menaungi seluruh olahraga, pemerintah sendiri kan begitu. Jadi supaya nanti bisa merumuskan sebenarnya yang menjadi persoalan mendasar itu apa, kenapa Persiku degradasi, dirumuskan bersama. Ketika kemudian sudah ketemu penyakitnya, sudah bisa mendiagnosa, oh ternyata Persiku ini persoalannya ini. Oleh karenanya kita butuh ini. Lah nek butuh iki duwite piro, terus carane piye, barangkali mungkin ini akan bisa membantu untuk menggeliatkan Persiku kembali. Menurut Mas Tobar? Kalau masalah penyakitnya di mananya Persiku terpuruk itu sebenarnya kita udah belajar sih Pak sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya di 5 tahun. Kalau menurut pandangan versi supporter kan secara nyatanya memang yang terlihat kan dana ya Pak. Cuman kalau kita bicara dana juga nggak akan ada selesainya karena memang kita masih menggunakan APBD juga. Sangat subjektif ya. Bagaimana caranya supporter juga bisa harus mendongkrak sih. Kalau mendongkrak masalah itu juga kita udah sering protes juga. Iya sih gini masalah dana ini ora teratasi. Cuman memang
nek versinya supporter memang lahan basah sih mau kayak gimana lagi. Ya kan selama masih lahan pakai basah APBD ya. pasti banyak lah faktor politik, faktor yang menunggangi kepentingan itu banyak. Yang di luar sepak bola malah. Karena ya memang kan? kalau supporter memang selalu menggembar-gemborkan ya kita itu dari hati bukan karena materi. Ya, artinya panggilan hati. Iya. Artinya apapun dilakukan pokoknya yang penting klubnya ini harus benar-benar naik kasta. Ya, jangan kita hanya berpikir karena berbeza kasta. benar. Ya, jadi artinya kita harus rumuskan persoalannya sehingga nanti ketika naik kasta kemudian kita bisa kelola dengan manajemen perseroan terbatas, nanti kita bisa menggali potensi yang ada di Kabupaten Kudus tentu sehingga nanti satu saat Persiku ini benar-benar kejayaannya ini dikembalikan di pengurusan yang sekarang kan begitu. Jadi harapan dari ketua supporter Macan Muria yang terpenting di setiap periode ini jangan gonta-ganti personal. Betul itu. Jadi personal yang mengurus Persiku harus secara istiqomah, berkelanjutan, mengurus. Jangan setelah ini diurus orang ini dengan konsep yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda. Ini adalah satu catatan dari SMM. Mungkin bisa jadi ini adalah salah satu dari biang kenapa Persiku ini prestasinya menurunkan begitu. Mas Tobar, jadi tadi saya katakan bahwa supporter adalah nyawa seutuhnya dari sebuah kesebelasan. Tentu hubungan antar manajemen, ASKAP, KONI, pemerintah daerah menjalin hubungan dengan supporter ini menjadi penting kan begitu. Ya. Jadi agar nanti ya paling tidak akan mampu menjadikan output yang sudah dilakukan ini hasilnya benar-benar brilian kan begitu. Mungkin menurut Mas Tobar ini mewakili supporter Macan Muria. Ketika kita bicara sebuah tim, cukup memiliki pemain-pemain lokal atau masih penting mengimpor atau ya mengambil mendatangkan pemain dari luar Kudus menurut Mas Tobar? Kalau supporter pemain lokal itu pemanfaatannya ya benar bisa dimanfaatkan Pak, harus bisa dimanfaatkan juga. Jadi bicara penting dan tidak penting kita bicara tadi yang berkelanjutan itu pengurus Persiku. Jadi pemain lokal pemanfaatannya bisa maksimal dan dia tidak kalah daya saing dengan pemain yang dari luar kota. Jadi ya paling tidak mungkin itu kan merupakan hak prerogatifnya pelatih ya. Benar. Mau bagaimana itu. Cuma harapan dari SMM ini kalau bisa jangan meninggalkan pemain lokal. Artinya walaupun di bangku cadangan tidak penting. Sing penting ini harus diberi kesempatan generasi kita sendiri yang lokal-lokal ini. Cuman kalau kita berganti-ganti manajemen terus gitu kan pemain lokal tidak ada yang terlihat. Iya. Pelatihnya baru lagi, ganti lagi itu tidak ada yang terlihat juga. Jadi harus secara berkesinambungan antara pelatih, manajemen dan semuanya ini harus jangan kemudian gonta-ganti pengurus, gonta-ganti pelatih, gonta-ganti tim ini malah kesulitannya kurang kan begitu. Soalnya kalau usia dini kan Kudus juga di Jawa Tengah
prestasinya juga tinggi, Pak. Ya. Kemarin juga yang juara nasional anak-anak SMP itu juga kan juara nasional. Ya. Itu logikanya kan kalau usia dini aja udah bisa nasional, apalagi kalau dia udah ini kalau di manage sedemikian rupa, kalau dia udah tentunya dewasa kan, di saat usia dia itu sudah dewasa tentu akan bisa mengulangi prestasi saat usia dini kan begitu. Benar. Lah ini kita tadi kan bicara tentang manajemen, tentang anu lah. Sekarang tidak kalah pentingnya terkait dengan fasilitas. Nah, ini kan kita sudah, kalau kita lihat dari dekat ini lapangannya rodok bergelombang ya Mas Tobar ya. Harapan Mas Tobar terkait dengan lapangan dan fasilitas yang lain. Kalau harapan dari supporter sih khususnya banyak yang mengharapkan itu stadion memang lebih baik lah dari yang seperti ini. Memang kalau sudah ada desain mateng yang muter kayak ya diteruskan sih seperti itu. Kalau bisa minimal kalau sudah dibentuk seperti ini ya alhamdulillah. Cuman faktor rumput, faktor lapangan juga harus diperhatikan juga. Paling tidak sekualitas yang lapangan-lapangan yang standar lah kan begitu. Benar. Jadi setidaknya dari simetrisnya, rumputnya, kemudian hal-hal yang menunjang yang lain tentu ini menjadi penting kan begitu. Kemudian ini kan artinya mau tidak mau masyarakat pecinta bola di Kudus ini kan harus menerima kenyataan bahwa keputusan Asprof tidak menggelar kompetisi karena alasan COVID-19 ini harus dimaklumi kan begitu. Kemudian harapan terakhir, artinya jika tadi saya sampaikan ada yang berpikir bahwa yang penting ini adalah SSB, kemudian Pusladiklat ini harus digalakkan sementara Persiku dikesampingkan misalnya. Artinya tim Persiku ini ya pokoknya sak melakune kan begitu. Kalau ada yang punya pendapat seperti itu menurut Mas Tobar, suara dari supporter Macan Muria ini bagaimana? Kalau ada yang berpendapat seperti itu ya mungkin itu pendapat yang salah sih Pak. Karena bagaimanapun juga pendidikan usia dini, SSB, Diklat itu kan juga harus berjalan sinkron. Maka dari itu sinkronisasi antara manajemen tim Persiku itu sendiri sama pelaku-pelaku Diklat, pelaku SSB itu harus bisa komunikasinya bisa berjalan dengan baik lah, harapannya seperti itu. Jadi kalau Persikunya yang dikesampingkan melakukannya agar ngono ya, nek ibaratnya nek supporter oleh ngomong nek supporter dukung gor agar ngono ning kene tukaran ngerusak juga akan merugikan kan Pak. Makanya itu kalau hal seperti itu sampai terjadi kan juga memalukan juga buat Kota Kudus. Ya kan? Artinya mati di lumbung. Nah, Oke. Jadi ya mungkin bincang kita sore ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita garis bawahi bahwa harapan Mas Tobar sebagai ketua SMM supporter Macan Muria itu memohon kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya supporter-supporter yang banyak benderanya di Kudus ini ada ini ya, harapannya untuk mensupport agar kondisi Persiku ini bisa bangkit kembali ini, setidaknya kalau ada gelar kompetisi ini beli karcis ya, jangan sampai kemudian merasa bahwa ini Laskar ini kemudian minta diskon dan lain-lain, ini tentu harus dirubah mungkin keinginan supporter yang seperti itu kan begitu. Kemudian yang kedua, komunikasi internal dan eksternal dari manajemen, Askap, KONI, Pemda, anggota DPRD, supporter ini harus terjalin baik. Ya. Kemudian ada harapan satu lagi yang terpenting bahwa pengurus ini jangan gonta-ganti. Ya, harapannya pelatih juga kalau bisa jangan gonta-ganti. Nah, benar itu. Supaya nanti dalam mempersiapkan tim ini
betul-betul berhasil guna dan berdaya guna maksimal. Outputnya kejayaan Persiku ke depan akan kembali lagi sehingga masyarakat pecinta Persiku ini juga akan terpuaskan dengan prestasi-prestasi itu kan begitu. Harapannya Persiku bisa naik kasta. Manajemen jangan berpikir pesimis a priori Dan beban, karena kita sudah kadung berbeza kasta tadi kan begitu. Ya, Mas Anu. Harapan terakhir, Mas Tobar sebelum kita tutup. Kalau harapan terakhir dari supporter Macan Muria ya mau gak mau tahun depan kita harus naik kasta. Harus naik kasta ya. Apapun caranya. Bagaimanapun caranya. Kita Karena- juga mendukung bagaimanapun caranya kita. Nah, yang penting ada komunikasi Nah, eksternal tadi. iya, benar. Nah, jadi, oke, terima kasih sahabat pecinta sepak bola Kudus, fans Persiku, fans fanatik Persiku. Kita sudah bincang walaupun tidak komplit dengan Mas Tobar sebagai ketua SMM Persiku. Semoga saja ini menjadi masukan dari siapapun yang saat ini bertanggung jawab terhadap keberadaan Persiku hari ini dan yang akan datang kan begitu. Harapannya dari masyarakat pecinta bola Kudus, kembalikan kejayaan Persiku di masa yang akan datang. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum.